Hello good vibers. Hari ini saya ingin berbagi kepada kalian semua ya, terkait dengan sebuah buku yang ditulis oleh Edward de Bono yang berjudul Six Thinking Hats. Nah, setiap orang punya cara berbeda dalam menyelesaikan masalah. Ada yang menggunakan pendekatan negatif, ada pula yang mengambil pendekatan positif. Six Thinking Hats memadukan kedua pandangan tersebut dalam memecahkan persoalan dengan cara berpikir inovatif, kritis, dan kreatif. Six Thinking Hats atau 6 topi berpikir ini dipopulerkan oleh Dr. Edward de Bono pada tahun 1986. Topi berpikir ini berfungsi untuk merencanakan proses berpikir secara rinci, kohesif, dan efektif. Biasanya cara berpikir menggunakan topi berpikir sangat berguna dalam proses memecahkan masalah atau ketika Anda sedang bertukar pendapat dengan tim untuk mengeksplorasi persoalan secara menyeluruh. Ya. Di antara keenam topi berpikir itu adalah yang pertama ada topi putih. Ini topi berpikir dengan fakta-fakta. Yang kedua topi merah, berpikir dengan emosi. Yang ketiga topi kuning, berpikir dengan benefit ya, atau keuntungan. Yang keempat adalah topi hijau, berpikir tentang ide-ide. Yang kelima adalah topi biru, berpikir tentang perencanaan. Dan yang keenam adalah topi hitam, berpikir dengan judgment. Ya. Topi berpikir menawarkan pendekatan problem solving yang tak biasa. Kamu diajak untuk melihat persoalan secara menyeluruh. Nah, ini Edward de Bono. Ya. Nah, The White Hat, pemikiran analitis, objektif, dan menekankan pada fakta dan kelayakan. Nah, jadi topi putih ini ya, identik dengan kemurnian. Oleh sebab itu menggunakan topi putih lebih menonjolkan pemikiran analitis yang dihasilkan dari pengamatan fenomena yang terjadi di sekitar. Hasilnya harus disimpulkan secara objektif tanpa dipengaruhi pemikiran yang bersifat subjektif atau berdasarkan emosi. Jadi kalau kita bertanya ya bahwa the white hat atau topi putih itu fokus pada the information seeking hat. What are the facts? What information is available? What is relevant? When wearing the white hat, we were neutral in our thinking. Nah, sementara topi merah ini adalah topi yang memiliki pemikiran emosional, subjektif, berdasarkan persepsi dan opini. Warna merah merepresentasikan amarah dan emosi, sehingga topi merah dikaitkan dengan cara berpikir dengan kondisi emosi yang mendominasi. Adapun topi hitam, ini merupakan pemikiran yang kritis, skeptis, fokus pada resiko. Warna hitam identik dengan kesuraman dan pesimisme. Cara berpikir menggunakan topi hitam dengan cara mengidentifikasi masalah dan tidak menerima kenyataan tanpa bukti yang meyakinkan atau disebut juga dengan skeptis. Ya. Sementara topi kuning ini adalah topi dengan pemikiran yang optimis, spekulatif, mengharapkan yang terbaik. Kuning merupakan warna yang cerah, maka topi kuning menggambarkan sikap percaya diri dan memiliki pandangan yang positif terhadap sesuatu permasalahan. Dengan kata lain, penggunaan topi kuning bisa pula diartikan selalu mengharapkan hasil yang terbaik. Adapun topi hijau, pemikiran kreatif, asosiatif, ide-ide baru yang cemerlang. Hijau adalah warna alam, dan alam memiliki keunikan dan keragaman tersendiri. Berpikir menggunakan topi hijau berarti dapat menghasilkan inovasi-inovasi, berpikir di luar kebiasaan yang ada tanpa memikirkan standar yang sudah ditetapkan. Dan topi biru merupakan pemikiran terstruktur, gambaran menyeluruh, ekspektasi tinggi. Biru adalah warna langit dan langit berada di posisi yang tinggi.
Berpikir menggunakan topi biru berarti melihat suatu permasalahan dengan gambaran besar dan selalu mengambil keputusan dengan memandang jauh ke depan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan metode 6 topi berpikir tersebut? Yang pertama, ini bisa diimplementasikan pada skala individu. Ya, pertama, persiapkan template 6 topi berpikir yang bisa diunduh gratis di internet. Pastikan tersedia kolom kosong yang menuangkan pikiran kamu. Pakai topi satu persatu secara sistematis, dimulai dari biru, putih, hijau, kuning, merah, dan hitam. Salah satu sumber menyatakan bahwa 6 topi berpikir tidak terikat urutan apapun. Yang penting, kamu tetap fokus memerankan perspektif tertentu tanpa dipengaruhi perspektif lain. Buat catatan terhadap hasil penyelidikan masalah berdasarkan masing-masing perspektif. Kemudian konstruksi beragam pendapat tersebut menjadi satu solusi akhir terbaik. Nah, selain diimplementasikan pada skala individu, ia juga bisa diimplementasikan pada skala kelompok. Tunjuk topi biru, yaitu moderator yang akan memimpin jalannya diskusi. Pastikan mereka memiliki pemahaman mendalam tentang pendekatan 6 topi berpikir ini. Berikan masing-masing peserta diskusi dengan kartu yang berisikan informasi mengenai perspektif apa yang perlu mereka perankan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan selama diskusi. Siapkan buku, kertas kosong, atau sarana lain untuk menuangkan ide-ide mereka. Jika peserta diskusi jumlahnya sangat banyak, ada baiknya memecahnya menjadi subkelompok yang lebih kecil. Jalankan diskusi seperti biasa. Topi biru akan meminta setiap topi untuk menyampaikan ide-idenya secara bergantian. Peran topi berpikir bisa digilir agar bisa menemukan ide-ide baru dari peserta berbeda. Ini juga mendorong mereka untuk melihat masalah dari sudut pandang lainnya. Tingkatkan kolaborasi dan kerjasama antar tim dengan menunjuk beberapa subkelompok untuk memakai satu topi berpikir yang sama. Ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan bisa berujung solusi yang lebih kreatif. Ya. Nah, ini bukunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam good vibes.